kehendak Elohim. Itu dulu. Menurut saudara, kehendak Elohim itu tertuang di Perjanjian Lama atau tertuang di Perjanjian Baru? Kalau saudara mengatakan di Perjanjian Lama, betul. Nabi Musa dari Elohim, Yeremia dari Elohim, kemudian Samuel, Daniel dari Elohim. Semua dari Elohim. Termasuk kitab Yesaya dari Elohim. Nah, berarti Tuhan, Elohim, melakukan narasi kehendaknya dengan berfirman kepada para nabi-nabi Yahudi. Kehendaknya loh, kehendaknya. Aku berkehendak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, lakukan itu. Itu kehendak Elohim. Tolak ukurnya itu di situ. Ada dua kelompok manusia yang memanggil Yesus itu Sayyid, Tuan, Guru, junjungan. Nah, sekarang permasalahannya, menurut Yesus tidak semuanya yang memanggil aku Tuhan itu selamat, kecuali mereka yang melakukan kehendak Elohim, kehendak Bapa. Nah, sekarang kehendak Bapa itu adalah Perjanjian Lama. Sedangkan Kristen memanggil Yesus Tuhan, bahkan panggil Tuhan, tetapi yang dilakukan adalah kehendak Paulus dan teman-temannya. Menyembah Yesus bukan kehendak Elohim. Ibadah minggu bukan kehendak Elohim. Makan babi, tidak bersunat bukan kehendak Elohim. Dan seabrek ajaran Kristen semua bukan kehendak Elohim. Jadi yang diusir kemudian hari ini kan hari terakhir, orang Yahudi pengikut kehendak Elohim, Torah, kitab Tanakh, Ketubim, Neviim, Torah, tidak ada di antara mereka ibadah memanggil Yesus Tuhan. Hari ini tinggal satu kandidat, yaitu yang memanggil Yesus Tuhan adalah orang Kristen. Sampai pada level bermujizat mengusir setan. Siapa pekerjaan itu? Kristen. Dan Kristen tidak melakukan kehendak Elohim. Karena Elohim mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen memanggil ilah baru bernama Yesus sampai hari ini. Dan yang diusir juga bukan orang Yahudi. Yang diusir adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Yahudi tidak ada di sinagogi. Saya tidak pernah melihat ada orang Yahudi memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus. Melainkan ada Kristen. Jadi bola apinya itu di Kristen. Karena orang Yahudi memanggil Yesus Tuhan itu hanya pada masanya. Itu pun sebatas orang-orang yang percaya atas kemesiasan beliau. Setelah itu habis mereka dibabat sama Paulus. Lalu kemudian Paulus membuat sekte baru. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nazorios, Nasrani. Jadi ada dua kelompok saudara yang memanggil Yesus Tuhan. Murid-muridnya yang asli, yaitu mereka yang hidup bersama dengan Yesus, dikejar-kejar bersama dengan Yesus, yang dianiaya oleh Paulus. Dan kelompok yang kedua adalah pengikut Paulus, yaitu Kristen. Inilah kelompok kedua yang juga memanggil Yesus Tuhan. Nah, di mana di antara kedua kelompok ini kemudian yang sampai hari ini, bahkan sampai nanti di hari terakhir kehidupan dunia, masih tetap juga memanggil Yesus Tuhan? Yahudi nggak ada lagi kan? Yang ada hanya Kristen. Maka batangnya, pohonnya, dan juga buahnya, kata Yesus, harus kemudian ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Ya, ini paparan saya, ini kajian saya, pendalaman materi saya. Kalau saudara merasakan keliru, silakan Anda bantah. Ini kita hanya berdiskusi ringan saja, silakan. Ya Bang, kalau saya tidak semuanya saya bantah. Makanya tadi ada beberapa poin yang saya justru selaras itu dengan Bang Suma soal pengajaran. Dan secara pribadi, Bible memang jujur bahwa melalui rujukan Yesus, dan saya yakin rujukan dari Yesus tidak salah itu yang Bang Suma sampaikan tadi, Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Artinya dari gambaran ini memang secara umum pengajaran-pengajaran kekristenan itu ada banyak yang ya memang tidak perlu dijabarkan di sini, tapi ada banyak yang kemudian memang sudah menyimpang daripada kebenaran. Makanya Bible itu mengidentifikasi kelompok umat Tuhan yang tadi saya katakan tadi di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, bisa juga dibandingkan dalam buku yang sama Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah
ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia hari ini, dunia kekristenan hari ini, tidak selamanya ajarannya itu selaras dengan Alkitab. Makanya kan banyak perbedaan kan. Dan itu saya sepakat. Makanya tadi saya tegaskan, poin masalahnya bukan menyebutkan Yesus Tuhan, tapi poinnya adalah tidak melakukan perintah-perintah atau kehendak Allah. Makanya tadi saya coba lari ke original teks soal siapa mereka ini pembuat kejahatan. Menurut original teks, pembuat kejahatan itu diterjemahkan dari kata anomian. Anomian itu pelanggaran hukum. Makanya iman Kristen itu, Bang Suma, tidak percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Oh, kalau sudah Kristen pasti selamat. Tidak. Iman itu iman yang seperti apa? Iman yang berbuah. Makanya tadi saya angkat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Kemudian soal iman tanpa penurutan adalah mati. Itu iman Kristen. Jadi yang Bang Suma sampaikan itu benar. Bahwa ada orang Kristen yang kemudian karena hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan dalam referensi ini. Dan memang benar. Sampai pada hari terakhir, walaupun secara Kristen, tapi kalau kemudian hidup dalam pelanggaran, walaupun mengaku Yesus Tuhan, tapi kalau hidup tidak dalam penurutan, pada akhirnya akan binasa juga, walaupun pada beberapa kesempatan hidupnya dia mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Makanya peringatan itu disampaikan dalam Bible itu jelas. Dalam buku Wahyu kalau kita pelajari dengan benar. Ada perbuatan-perbuatan ajaib itu bagian daripada pekerjaan setan yang menginspirasi nabi-nabi palsu. Jadi kemudian tidak semua juga kita mengeneralisir bahwa karena menyebut Yesus Tuhan makanya diusir itu. Bukan di situ poinnya. Tapi oleh karena iman orang Kristen tersebut yang tidak disertai dengan perbuatan, artinya dia berdusta. Dalam tulisan Yohanes, baik buku Yohanes, di dalam buku Injil maupun 1, 2, 3 Yohanes itu dijabarkan bagaimana itu beriman yang benar. Iman yang benar itu dibarengi dengan penurutan kepada perintah-perintah. Jadi memang betul. Karena memang banyak juga sekarang ajaran yang mengatakan bahwa yang penting sudah percaya, selesai, yang penting sudah selamat. Nah, ini juga saya menganggap sesat. Kenapa? Karena percaya yang bagaimana itu dijelaskan secara detail di dalam Bible. Bagaimana menjadi percaya. Dan kemudian kalau bicara tentang ajaran Rasul Paulus sendiri, dia juga mengamarkan tentang perintah-perintah. Makanya kalau kita bilang Paulus menyediakan 10 perintah juga, itu keliru. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dia mengutip 10 perintah. Misalnya, janganlah sesat, dia bilang dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, pemburit, orang berzina, kikir, orang sundal tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Artinya dalam soal kita mengeneralisir pandangan bahwa Paulus meniadakan hukum Taurat yang bagaimana dulu. Nah, di situ poin saya. Jadi Paulus juga mengamalkan yang namanya perintah Allah dan iman yang diterangkan di dalam Bible sampai kepada akhir zaman, dan kita hidup dalam konteks akhir zaman hari ini, bahwa tetap masih ada umat Tuhan yang memiliki iman, tapi pada saat yang sama mereka mengamalkan perintah-perintah Allah. Yang binasa dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah minta maaf kalau saya sebagai Kristen, tapi kalau saya tidak setia dan tidak menurut, sama saja. Iman saya adalah iman dusta. Jadi iman Kristen adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi demikian. Baik, Bang, baik. Terima kasih. Pada kesimpulannya kemudian bahwasanya ketika berbicara mengenai Matius 7, di situ ada batang, ada pohon, dan ada buah. Ada agama dan umat. Dari umatnya kita bisa melihat batangnya. Kalau umatnya tidak melakukan kehendak Tuhan, maka bukan umatnya yang kita tebang, tapi batangnya. Artinya tidak ada istilah ini buahnya bagus, ini buahnya tidak bagus, ini kelakuannya bagus, ini kelakuannya tidak bagus. Bukan itu poinnya menurut Yesus. Tapi yang harus ditebang ketika terlihat buah, salah satu dari buah batang itu kemudian tidak baik, batangnya yang harus ditebang. Makanya Yesus berbicara mengenai nabi palsu. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, berarti berbicara tentang misi penyesatan. Kalau berbicara mengenai misi penyesatan, maka sang penyesat ini harus memiliki senjata-senjata ampuh yang dipakai untuk menyesatkan. Tidak dikatakan nabi palsu kalau tidak punya senjata.
Tidak dikatakan penyesat kalau dia tidak memiliki racun untuk menyesatkan. Oleh karena itulah kemudian ketika nabinya yang bermasalah, maka seluruh umatnya bermasalah. Karena nabinya yang palsu. Maka yang palsu ini ketika ajarannya ada yang baik, jangan membunuh, jangan berzina, jangan, karena dia nabi palsu, maka sebaik apapun semuanya gagal. Karena nabinya palsu. Mau tata ibadahnya bagus, mau cara ibadahnya bagus, hubungannya kepada sesama manusia itu kasih, tapi karena ajarannya diterima dari nabi palsu, maka tertolak demi kebenaran. Nah sekarang Al-Quran tidak bercerita tentang nabi palsu. Al-Quran hanya bercerita tentang ahli kitab yang membuat makar. Buat makar apa artinya? Membuat pengajaran yang memanipulasi firman Tuhan untuk kemudian menggantikan Tuhan yang tadinya pencipta dibantah menjadi ciptaan. Tuh. Nah sekarang mari kita lihat. Kita lihat di dalam Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Penasaran dong kita? Ini Nabi Daniel menjelaskannya di mana? Ternyata Nabi Daniel menjelaskan di Daniel 7 nomor 25. Siapa kemudian pembangkang yang dimaksud Yesus? Siapa pembinasa keji yang dimaksud oleh Yesus yang berdiri di tempat suci? Maksudnya ada nabi palsu yang duduk pada level suci. Nabi palsu tapi duduk pada gelar yang suci, maka dianggap rasul. Duduk dia sebagai pemimpin dalam tempat suci ini. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Daniel menubuatkan hal tersebut di dalam Daniel 7 nomor 25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan firman Tuhan Perjanjian Lama Taurat itu kutuk dan sampah? Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci. Siapa yang mengawali karirnya dengan membunuh, menganiaya, menzalimi kemudian orang-orang suci milik Yesus? Dia berusaha kemudian untuk merubah hukum. Ini. Nah sekarang kalau kita kembali ke Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tadi kita berselancar ke kitab Daniel. Apa kata Yesus di data berikutnya? Dan sekiranya pada waktu tidak disingkatkan kemudian, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena Tuhan menginginkan adanya orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, apa kata Yesus? Pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Ada oknum pembinasa keji, nabi palsu yang melawan hukum Tuhan, yang mengaku bertemu dengan Yesus. Mesias sama dengan Yesus. Mesias terakhir yang ditunggu oleh Bani Israel sama dengan Yesus. Kata Yesus, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Mesias Yesus berarti. Lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, diulang lagi kedua kalinya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik?
Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia di penjara dalam bilik? Mengaku bertemu, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang datang kepada dia? Lalu kemudian kata Yesus di data nomor 27-nya, sebab aku akan datang seperti kilat yang memancar dari timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Jadi Yesus, menurut Yesus, kedatangannya yang kedua seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Jadi semua orang akan tahu. Misalnya hari ini Yesus turun untuk yang kedua kalinya, tidak ada lagi orang cebok ketika ia langsung keluar dari rumah. Oh, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ternyata Nabi Isa alaihissalam turun untuk yang kedua kalinya. Maka semua orang tahu, menurut Yesus nih. Semua orang tahu, karena cahayanya terpancar dari timur sampai ke barat. Berarti seibarat matahari. Semua orang tahu ketika matahari terbit. Oh, ini sudah pagi. Semua orang tahu. Tak ada yang mengatakan ini sudah malam kalau pada pagi hari. Tidak ada juga orang mengatakan ini sudah malam ketika siang hari. Semua orang tersadarkan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, hanya dia yang tahu ada Yesus datang kepadanya. Dan yang datang kepadanya hanya suara. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Malaikat dalam Lukas 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 11 berkata, mengapa Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit, kalian akan melihatnya datang kedua kalinya sama seperti kalian ketika melihatnya terangkat ke langit. Berarti menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya sama seperti ketika dia naik terangkat pertama kalinya ke langit. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kalian akan datang kembali kedua kalinya dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dia naik dengan jasadnya, datang kedua kalinya dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus justru hanya suara. Sementara Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada nabi palsu. Tandanya apa? Pembinasa keji mengaku bertemu dengan Mesias, pembinasa keji mengaku bertemu dengan melihat Mesias di padang gurun dan melihat Mesias di dalam bilik. Itu terjadi di mana, Bang? Dan siapa pelakunya? Silakan. Ya, Bang Suma. Ini luar biasa sih benar. Oke, memang penjelasan Bang Suma tadi soal saya justru kaget ketika lari ke tadi Bang Suma katakan berselancar ke Daniel pasal 7 ayat 25. Dan kalau kemudian Daniel 7 ayat 25 itu kan bicara soal tanduk kecil. Bicara tanduk kecil itu ada 10 tanduk, kemudian ada 1 tanduk yang muncul. Nah, ini teman-teman yang Islam kalau mau buka Alkitab bisa buka supaya jangan bilang saya karang, karena saya juga belajar dan disiplin ilmu saya dalam soal Wahyu dan Daniel juga. Boleh juga dibaca ayatnya. Karena tadi ketika saya terangkan ayat-ayat, katanya karang. Tanya sama Bang Suma sendiri, kan saya ikuti ayat-ayatnya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah, dalam soal Daniel pasal 7, itu ada kaitannya dengan Daniel pasal 2, soal mimpi Nebukadnezar, kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian tadi saya tangkap adalah, ketika Bang Suma menjabarkan dari mulai Matius 7, ayat yang ke-15 sampai 23. Kemudian coba mensinkronkan itu dengan ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsik dalam soal sinar. Kemudian dikorelasi dengan peristiwa kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kalau soal bicara kedatangan Kristus pada kali yang kedua, memang ada kemudian banyak pengajaran yang memalsukan itu. Dalam sejarah yang kita lihat adalah ada banyak orang yang kemudian mengaku bertemu dengan Tuhan, dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di sini. Tapi dalam kasus Paulus, ini adalah sinar. Kemudian Paulus juga, kalau teman-teman konsisten menafsirkan demikian, Paulus mengatakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Beda konteks kedatangan Tuhan dengan Paulus ketika bertemu dengan Yesus di Damsik dalam perjalanannya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena Paulus juga berbicara hal yang sama soal kedatangan Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13 sampai 17. Nah, kemudian yang menjadi
saya tadi agak sedikit melihat ketika Bang Suma lari ke buku Daniel pasal 7, kemudian ditafsirkan sebagai rujukannya kepada Paulus, siapa yang kemudian menganiaya. Betul, Paulus yang tadinya Saulus awalnya menganiaya, tapi jangan lupa dia bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kalau diambil dalam buku Daniel ayat 24 dan 25, Bang Suma juga harus konsisten. Karena di situ dikatakan bahwa kuasa daripada tanduk kecil itu yang menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, yang mengubah waktu dan hukum, dia dijelaskan bahwa dia punya waktu kekuasaan selama 2300 petang dan pagi, yang dijabarkan kemudian dalam nubuatan yang disebut dengan 1260 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dalam perspektif nubuatan, 1 hari, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu adalah 3 tahun setengah. Dan kalau dalam perspektif Alkitab 1 tahun itu, buku Yeskiel mengatakan 1 tahun aku berikan kepadamu, 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi kuasa ini berkuasa kurang lebih 1260 tahun. Jadi itu dalam konteks sejarah yang panjang. Saya percaya kalau teman-teman Islam, teman-teman Kristen yang lain ikuti apa yang Bang Suma sampaikan tadi, kemudian cari referensi sekarang di media sosial, karena kita zaman canggih sekarang. Cari referensi di media sosial, siapa itu tanduk kecil, siapa itu yang mengubah hukum kemudian waktu yang berhubungan dengan 10 perintah. Teman-teman akan temukan sendiri, tetapi tidak pernah ada jawaban rujukannya kepada Paulus. Itu poin yang kedua. Karena Paulus tidak hidup selama 1260 tahun. Sementara kuasa di dalam Daniel pasal 7 itu diterangkan, dia berkuasa selama 1260 tahun. Dalam pengertian nubuatan, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Makanya saya katakan tadi tidak pas kemudian rujukannya lari kepada Paulus. Karena yang mengubah hukum Allah, yang mengubah 10 perintah, yang mengubah hukum Allah dan waktu itu diterangkan secara detail di dalam fakta-fakta sejarah. Yang kemudian ini juga menjadi perdebatan yang panjang yang disebut dengan masa kegelapan rohani. Makanya adanya Protestan yang keluar dari gereja Katolik. Ini semua sejarah yang Bang Suma sampaikan ini berkaitan erat dengan zaman kegelapan rohani. Pada saat yang sama, ketika Protestan muncul tahun 1517, sebelumnya itu di dalam masa kegelapan rohani itu diterangkan dalam buku Daniel bahwa ada kuasa itu yang merubah. Jadi Islam muncul, kuasa itu sudah berkuasa. Waktu Islam itu muncul, kuasa itu sudah mulai berkuasa. Kristen muncul, ada dalam kekuasaan itu. Dan ada sejarah yang panjang bagaimana umat-umat Tuhan dianiaya, ada yang dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Namun perlu juga kita berhati-hati membahas bagian ini. Oleh karena pembahasan ini tidak akan menghindari senggol-menyenggol. Karena ini bicara soal fakta sejarah, bicara soal penganiayaan umat-umat Tuhan dalam kurun waktu yang panjang dalam sejarah kekristenan. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat kitab Daniel yang saudara maksud, untuk mengetahui poinnya kemudian, baiknya kita kembali ke Matius 24. Bahwa pembinasa keji itu mengaku bertemu Mesias. Itu dulu poinnya. Mengaku bertemu Mesias. Ya betul, tapi Paulus di situ tidak mengatakan di sini Tuhan, lihat ia di sini, lihat dia ada di sana. Itu Yesus bicara dalam konteks kedatangan kedua. Makanya tadi saya katakan Paulus juga singgung tentang kedatangan kedua. Begitu, Bang Suma. Iya, tapi saudara yakin bahwa yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus? Sangat yakin. Oke, baik. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus atau seorang penolong lain? Itu dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ya, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, penolong lain atau dirinya sendiri? Ya, Roh Kudus, penolong yang lain. Nah, yang datang kepada Paulus? Yesus. Tapi itu dalam konteks yang berbeda lagi, Bang Suma. Tapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akan ada penyesat yang datang setelah Yesus terangkat dengan menyamar sebagai Yesus. Sedangkan di sisi lain Yesus berkata yang datang kepadamu
setelah aku adalah roh penolong lain. Bukan aku lagi. Tapi yang datang kemudian kepada Paulus bukan Roh Kudus, tetapi Yesus, mengakunya Yesus. Sedangkan yang datang sebagai Yesus menurut Yesus setelah dia adalah penyesat. Makanya ketika ditanggapi atau gimana? Oke, silakan. Dalam konteks itu Bang Suma bicara tentang konteks kedatangan kedua. Kata-kata Yesus itu kita harus pahami tentang konteks kedatangan kedua, yang kemudian banyak orang yang ditipu dalam soal itu. Lihat dia ada di sini, lihat dia ada di sana. Tapi sekali lagi, kalau bicara kedatangan kedua, orang Kristen semua memahami kedatangan kedua itu kedatangan Yesus yang sebagai raja itu, sebagai raja menjemput. Dan Paulus sendiri menjabarkan bagaimana kedatangan Yesus itu dalam Tesalonika. Kemudian kalau bicara tentang itu tidak akan nyambung ketika bicara tentang kedatangan kedua. Nah, Yesus sedang bicara tentang kedatangan kedua itu. Soal dia ada di sini, dia ada di sana, kan begitu. Makanya dikatakan di situ sama seperti kilat memancar. Artinya Yesus bicara tentang kedatangan kedua, tapi tidak berarti bahwa kehadirannya itu membatasi. Makanya kalau kita baca Matius 28, dia katakan di situ, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi walaupun dia sudah naik di sorga, penyertaannya itu tetap ada. Dan kalau soal dia datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya, kemudian ada agenda khusus untuk oleh karena mengutus Paulus, itu agenda Tuhan. Kita tidak boleh kemudian mengatakan itu, oh lain lagi nih, katanya Roh Kudus yang datang, tapi kenapa dia lagi datang? Itu konteksnya sudah berbeda Bang Suma. Ya, berbeda karena tidak sesuai, dan bahkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu terjadi kan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, coba kalau kita teliti di Lukas 21 itu. Aku berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Berarti penyesat ini datang mencari pengikut. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus lalu mengajak orang-orang menjadi pengikutnya. Coba Anda lihat di data nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Kamu di sini adalah murid Yesus yang sesaman Yesus. Kamu siapa? Kamu yang ada di depanku ini, sebelum penyesat itu datang dengan memakai namaku, terlebih dahulu kalian teraniaya dulu. Nah, setelah kemudian murid-murid ini teraniaya, muncul orang yang mengaku bertemu dengan guru mereka di padang gurun, lalu mencari pengikut. Jangan kau ikuti mereka. Ini dalil, Bung, ini dalil. Jadi ketika berbicara mengenai yang tadi Matius 7, enyahlah daripadaku kalian semua ada pembuat kejahatan, karena memang pembawa ajaran itu adalah harus ditebang. Harus ditebang karena tidak berasal dari ajaran para nabi. Makanya di awal saya katakan, orang Yahudi hari ini masih menuhankan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pengikut Paulus menuhankan Yesus. Sama enggak kira-kira tuh? Enggak sama. Satu menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, yang satunya menyembah makhluk yang berasal dari firman menjadi daging. Beda. Beda, Bang. Tapi ya sekali lagi saya kembalikan kepada pilihan masing-masing. Saya hanya menyampaikan analisa saya terhadap Bible, bahwasanya yang saya lihat hari ini Kristen dan Yahudi itu berbeda. Kalau mereka bertuhan kepada Tuhan yang sama, kemudian mereka menggunakan kitab yang sama, maka kenapa Tuhan mereka berbeda? Kalau umat Islam tampil sendiri karena kitabnya
adalah Al-Quranul Karim, bukan terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang disusun kemudian dengan Al-Quran. Bukan. Berbeda dengan saudara Kristen, kitabnya Yahudi disusun dengan kitabnya Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi Tuhannya berbeda. Tempat ibadahnya berbeda, nama agamanya berbeda, nama Tuhannya berbeda, nama kitabnya pun berbeda, dan pembawa agamanya pun berbeda. Oke Bang Suma, nanti Silakan. Kalau mau dilanjutkan soal diskusi ini ya boleh lah, tapi Boleh. sebentar saya ada ibadah ini, ada ibadah Baik, dulu. baik Bang, Jadi, silakan Bang, silakan. Singkat saja dari saya, singkat. Ya, silakan Soal Bang. apa yang disampaikan tadi, memang yang Bang Suma sampaikan sekali lagi, saya sangat menghargai dan itu punya kebenaran dalam soal yang Bang Suma sampaikan tadi. Memang itu langsung terjadi dalam konteks murid-murid, tetapi dalam pandangan Bible seterusnya kita harus pahami juga itu dalam konteks eskatologi atau zaman akhir. Artinya penganiayaan itu berlanjut kemudian. Jadi tidak berhenti di situ. Makanya kan ada disebut dengan perang Armageddon dan lain sebagainya. Para penyesat dimusnahkan. Makanya tidak berhenti di situ. Tapi yang sejauh yang Mas terangkan tadi soal mereka mengalami penganiayaan secara langsung pada zaman mereka memang benar. Memang benar. Makanya rata-rata mati syahid semua itu murid-murid Yesus. Salah satu Petrus disalib, kepalanya dibawa, kan begitu dalam sejarahnya. Jadi untuk kalau selanjutnya lebih jauh nanti jadi panjang, aku ada ibadah sebentar jam. Iya, silakan. Jadi di waktu Maluku Utara. Jadi kalau nanti dilanjutkan lain waktu, next time. Ya. Ya. Silakan. Oke, sorry kalau ada salah kata dalam diskusi. Sama-sama Bang. Ya, Sama-sama. Saya menghargai Abang diskusinya baik, Masya Allah. Silakan, kita butuh teman-teman yang Kristen yang diskusinya seperti ini supaya menghindarkan Oke, aku izin turun dulu ya. Ya, silakan Bang Stanley. Barosi, terima kasih sudah undang Barosi. Bang Zuma itu keren. Terima kasih Bang. Keren banget. Itulah kesalahannya mereka dengan menyenggol, dengan berani menyerempet, sehingga kitabnya dia yang mudah dipelajari akhirnya dipelajari sama saudara-saudara muslim. Coba kalau dia mempunyai jati diri seperti Al-Quran, memakai bahasa aslinya, ya orang pusing lah belajar bahasa Arab. Apalagi kita, kita juga memakai bahasa Sanskerta, mereka juga sulit. Kalau dia memakai bahasa Yunani, kita juga sulit. Belajar itu harus dari nol lagi dan tidak semuanya juga bisa dan mampu. Ya, kalau sekarang kan hampir semua saudaraku umat muslim dan termasuk para sahabat kita juga itu bisa mempelajarinya. Nah, setelah mempelajarinya di sana banyak kontroversi ya. Oh, begini ternyata ajarannya ya. Pantaslah. Nah, jadi begitu. Nah, akhirnya terjadilah dalam dialog saudaraku umat muslim, saya lihat di komal-komal jauh lebih pintar menguasai Bible gitu loh. Luar biasa. Itu dampak dari kesalahannya dia. Terima kasih saudaraku Zuma. Selamat buat Anda. Jenius. Terima kasih. Nanti kalau Bang Yuma ke Bali dibawa ke Pantai Kuta dong. Iyalah. Ya, kita kalau di Nusa Penida, waduh, keren. Coba lihat destinasi Nusa Penida. Pasti pingin ke Nusa Penida. Saya aja aman kok, Bang Andi, apalagi Bang Juma. Iya. Teman-teman ayolah ke Bali. Walaupun umat Kristen juga monggolah ke Bali, ya. Kita pererat lagi persaudaraan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dialog-dialog seperti ini mereka bisa sadar, ya, jangan lagi mereka harus merasa, ya, jangan lagi menjadi suka diistilahkan dengan domba-domba
Jadilah manusia kalau benar, dibenarkan salah, harus berani berkata. Mereka harus berani memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga biarlah dari dia, seperti judul lagu, dia yang memulai harus dia yang mengakhiri. Begitu saudaraku. Ya setuju Bli. Kita harus menghormati kearifan lokal itu. Ya, kita harus menghormati kearifan lokal. Ya jangan ada misi-misi tertentu yang bisa mengganggu. Itu yang dimaksud. Apa demikian Bli? Ya benar sekali, benar sekali. Jadi kelemahannya mereka saya lihat di komal-komal perdebatan, yaitu mereka itu langsung diajarkan apa yang diinginkan oleh guru-gurunya. Mereka tidak mempelajari sejarah terlebih dahulu. Sejarahnya itu kan banyak perjalanannya Yesus itu dasar fondasi ilmunya itu gak dikuasai benar gitu loh, gak dikuasai benar, sehingga di sanalah kelemahannya dia pada saat dialog. Sementara saudara-saudara kita Muslim kan detail itu mempelajari. Oh, kira-kira kalau saya mengatakan ini pasti diserang ke sini, di sini, bentengnya di mana? Oh, ini sejarahnya ini, dalilnya ini, dan bla 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 banyak. Sehingga mau nyerang dari manapun mereka sulit gitu loh. Sejarah mereka, kalau masalahnya kalau sejarah itu diceritakan, maka dia akan malu sendiri. Demikian ya, akan malu sendiri. Malu berdebat, malu mempertahankan, dan malu tetap ada di sana. Demikian saudaraku. Beli, saya bacakan Bible yang berbahasa Bali ya Beli ya. Maaf kalau salah. Dimulai dari Yohanes 1 Beli ya. Beli nanti artikan. Sadurung jagate puniki. Sebelum terusin dulu aja ya. Sadurung jagate ya. Sebelum alam semesta. Saya baca dulu aja Beli, lanjut baru ini. Sadurung jagate puniki kawen tenang antuk ida sang yang widiwasa, sang sabda sampun wenten, sang sabda punika sinarengan ring ida sang yang widiwasa, tur sang sabda punika taler maraga widi. Gimana itu Beli? Nah, sebelum alam semesta ini diciptakan, beliau yang bernama Ida Sang Yang Widiwasa bersabda untuk menciptakan alam semesta ini, itu artinya. Gitu, jadi aduh ya ya sampai di sana ada sampai namanya beranak namanya Sang Yang Yesus di sana ya. Begitu. Ya. Yang kedua nih, saking pangawit sang sabda punika sinarengan ring ida sang yang widiwasa. Ya, permulaan dari ida sang yang widiwasa itu perjalanannya adalah gitu. Di sana apakah tidak ada gini ya, arti ya atau translate ke nggak ada bahasa Indonesia? Oh, nggak ada. Gitu. Aduh, sudahlah, jangan dibacakan, adrenalin saya naik jadinya. Ya udah. Ini gara-gara Pak Saiful sih suruh baca. Kok saya ada baca. Iya. Ya, tapi ini mudah-mudahan sebagai pelajaran mereka kaum muda. Mudah-mudahan sebagai pelajaran mereka. Iya, Papa udah berangkat ini nak, bentar ya. Iya Bu. Kalau Papa udah berangkat biarin. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan Bu. Bapaknya.
Bang Sair, aku mau nanya. Ini terjemahan ini yang ada Sang Yang Widiwasa ini udah berapa lama ya, Bang? Sudah cukup lama loh itu. Oh, udah lama. Saya lupa tahunnya, tapi lama banget loh itu. Allah Akbar. Lama banget itu. Cuma baru sekarang aja, ya baru sekarang ini ya. Karena saya ini yang naik aja menjadi heboh lagi. Iya. Berarti mungkin hampir sama dengan penggunaan kata Allah ya. Jadi Bible dicetak dengan aksara Bali itu tahun 1910. Lama itu. Sebelum merdeka. Iya, sebelum merdeka. Ya, Sebelum ada gunung. Sebelum ada gunung. Tapi ya kita tetap berharap ya saudaraku semua. Udah mengakar juga ya. Kita tetap berharap kepada generasi muda umat Kristen. Ya kalau tidak mau menyadari itu paling tidaknya suatu saat cari jalan yang benar aja deh. Cari jalan yang benar aja deh itu. Kalau malu ya, kadang-kadang kan orang tuh kalau sudah terjun di sana, kadang sudah di sana malu gitu loh, malu untuk berpaling, hingga tetap kekeh mempertahankan yang keliru gitu loh. Kan sifat manusia tuh ada seperti itu ya gitu loh. Kadang sudah dia awalnya mungkin Muslim lalu masuk Kristen, setelah masuk Kristen dipikir bagus akan perjalanannya, lalu malu lagi menjadi umat Muslim, kan begitu. Kan banyak itu seperti itu. Kita manusia kan pasti punya perasaan itu. Tapi makanya sekarang saudaraku, giringlah dengan baik, jangan pakai kekerasan kepada saudara kita agar mereka bisa menyadari itu. Demikian. Beli ini kok terlalu bijak banget. Beli makan sehari-hari apa beli? Tidak juga. Padahal hati itu udah, kalau bukan negara hukum mungkin lain lagi ceritanya kan. Kita karena di kaki kita diikat, kan ada peribahasa. Semakin banyak aturan, semakin kaki kita tidak bisa melangkah. Kan begitu nih. Ya kaki kita sudah nggak bisa melangkah sekarang ini, mau ngomong apa lagi gitu. Saudaraku yang Muslim lebih besar saja, beli mereka tak bergembira. Biar yang panjang beli mau maghrib, beli pernah nggak salah kamar, dikira pura ternyata bukan pura. Ya benar, itu pasti banyak yang terjadi kepada umat-umat Hindu yang dari luar pulau Bali ya. Karena kan model gerejanya kan sama sekarang tuh. Malah kadang-kadang boleh dikatakan lebih cantik, lebih modern, lebih artistik terlihat gereja-gereja mereka daripada pura tuh. Ya artinya hampir sama lah dengan pura begitu. Banyak orang salah kamar itu. Oh iya. Ya saudaraku, sekarang sudah mau maghrib nih, sembahyang dulu. Nanti kita sambung lagi. Oke beli, sebelum turun Bang Dewa mungkin ya, silakan Bang Dewa ya. Mas Air, ya ada beberapa pernyataan tadi yang menurut Dewa ketika Pak Soair mengatakan carilah jalan yang benar. Kita setuju ya, cari jalan yang benar. Ketika yang namanya seseorang ingin mencari jalan yang benar,
disitulah kita butuh yang namanya GPS. GPS yang benar, bukan hanya sekedar, mohon maaf kalau kasarnya ya, bukan hanya sekedar ocehan, tetapi harus bisa mengarahkan. Nah, jalan yang benar ini arahnya itu kemana? Arahnya kemana? Saya tuduh poin. Sementara, ya Pak. Saya tuduh poin saja. Saya tidak mau juga berkulit-kulit berkata bersayap-sayap, karena kan pada hakikatnya kan Nabi Isa itu kan dimuliakan oleh umat Islam ya, dan Al-Quran itu sempurna, bukan sudah sempurna, karena itu kan sejalur jadinya gitu. Kenapa sih kalau susah mencari GPS yang benar, kan sudah ada di lingkaran itu ya. Kalau menurut saya sih Islam kembali, kalau menurut saya, karena itu satu jalur masalahnya gitu loh, kembali ke Islam. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena satu jalur, jadi pasti omongan saya banyak orang akan mendukung ya. Nggak mungkinlah ke Buddha, walaupun Yesus pernah berguru dengan pendeta Buddha. Nggak mungkin juga ke Hindu, walaupun Yesus pernah berguru juga dengan pendeta Hindu ya. Nggak mungkin ya. Yang jelasnya jalurnya itu ke Islam. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah melenceng nih dari ajaran Yesus. Umat Kristen ini sekarang boleh dikatakan melenceng. Kalau saya pelajari sejarahnya, dan beberapa ayat juga dihilangkan dan bla 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 bla, banyak sekali alasannya. Satu-satunya jalan mereka harus kembali mencari yang sempurna. Gitu loh, kalau menurut saya begitu, Dewa. Baik Pak. Maksud dari saya itu gini loh Pak. Ketika ada seseorang yang tersesat gitu ya, kenapa mereka dikatakan tersesat Pak? Karena mereka tidak punya arah Pak. Tidak punya arah, tidak punya tujuan. Tujuan mereka kemana? Yang konon katanya dikatakan Yesus ada jalan, hidup, dan kebenaran. Kita setuju itu. Tetapi sayangnya arah mereka itu tidak ada untuk menentukan arah. Yahudi punya arah. Nah Islam, apakah Islam punya arah? Jelas, Islam itu punya arah. Islam punya arah, punya tujuan. Kemana arah Islam itu? Kiblat kami adalah ke Ka'bah. Kita gunakan akal dulu Pak di situ Pak. Betul tidak Pak? Makanya umat Muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan tersesat karena dia kehilangan arah. Makanya supaya kita jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Itulah arah kami. Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Mempersatukan Pak. Mempersatukan semuanya di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu Pak arah kami Pak. Nah, bagaimana dengan arah dari orang saudara kita yang sebelah? Mereka tidak punya arah. Tidak punya arah. Jadi tujuan mereka bingung. GPS-nya bingung. Yang ini menghadap ke barat, yang ini menghadap ke timur, yang ini menghadap ke selatan, yang ini menghadap ke utara. Yang mana yang benar? Kalau kami pemersatu. Tidak ada satupun ajaran yang pemersatu selain di Islam, Pak. Di Islam, siapapun dia, pemersatu adalah Islam. Mau dia presiden, mau dia dokter, mau dia tukang sayur, ketika masuk ke masjid, semua sama kita, Pak. Semua sama. Boleh boleh duduk bersama, ya kan? Tapi pada saat terjadi yang namanya suatu rapat ataupun apapun juga, mereka dibedakan, Pak. Seperti halnya pada saat DPR ya, rapat paripurna, dibedakan Pak. Mana presiden, mana menteri duduk di depan. Tapi di Islam tidak ada seperti itu. Islam adalah pemersatu di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya gini Pak ya, Bapak di sini Dewa katakan dalam berdiskusi, Dewa tertarik juga gitu ya dengan kebijaksanaannya. Makanya Dewa pengen yang namanya Bapak itu bertanyalah mengenai soal Islam, belajarlah Islam, belajar Islam, tidak perlu menjadi orang Islam.
Yang penting belajar dulu, terus Bapak bedakan mana nih yang benar antara Islam, antara Hindu. Gunakan di situ akal kita untuk meriset itu semua, Pak. Untuk meriset. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan Bapak seorang Muslim. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh dunia ini seorang Muslim semua. Tetapi itu bukan keinginan Allah. Di situ Allah menciptakan kita akal untuk meriset itu semua, Pak. Ayo kita riset sama-sama. Apakah Hindu, apakah Buddha, apakah Islam, ataukah Kristen? Olah nanti sama akal kita. Di situ, Pak. Makanya siapkan nanti diskusi dengan Dewa. Silakan, Pak. Kapanpun Dewa siap. Dewa buka komal, kita berdua bertanyalah soal Islam ke Dewa. Ya, Pak. Sementara anak Bapak sudah mualaf, alhamdulillah. Anak Bapak sudah mualaf. Apa Bapak tidak mau nanti ketika meninggal nanti berkumpul dengan anak? Tentu kita mau berkumpul. Apa Bapak mau berpisah? Ya kalau berpisah ya saya serahkan kepada Bapak itu. Iya pastinya begitu. Ya ajakan yang menarik. Tapi kan saya masih menjunjung pelangi itu indah. Tapi yang menarik. Ya, disitulah keindahannya, Pak ya. Bapak mengatakan pelangi itu indah. Kalau pelangi itu satu warna, di mana keindahannya? Itulah dunia, Pak. Itu dunia. Harus ada yang berwarna sama seperti watak dunia, watak manusia gitu ya. Ya berbeda-beda kami juga. Pelangi tidak akan dikatakan indah kalau hanya satu warna biru saja. Pelangi tidak akan indah kalau hanya kuning saja. Maka dari itu Allah menciptakan pelangi yang begitu indahnya. Begitulah dunia dengan segala kepercayaan dan keyakinan. Tetapi sebagai manusia kita harus bisa memilah dan memilih. Benar sekali. Nah, makanya Allah menciptakan surga dan neraka. Mau kemana nih setelah kita wafat nanti, setelah kita meninggal nanti? Apakah ke kanan ataukah ke kiri? Pilihan ada di tangan kita semua. Benar sekali. Iya benar. Terima kasih, saudara. Baik. Nanti juga saya mau ke Bali, Pak. Lusa, Pak. Saya rencana mau ke Bali lusa. Boleh. Telepon aja. Iya. Kita ketemu. Ya. Baik, tapi di sini Pak, Babakan Lio. Ini nih di Bogor ada Bali, Babakan Lio namanya, Pak. Alamak. Channel ya. Senang. Mau saya antar ke masjid nanti kalau ke Bali. Oh, subhanallah. Kalau di Bali kan, kalau di Nusa Penida kan umat muslim di sana itu kan, kalau saya datang itu mereka senang banget karena kan mereka tahu sejarah. Tatkala mana kami kita masih ya anggaplah sedikit dulu pastilah primitif pemikirannya, kita lindungi benar itu masjid itu ya, kita lindungi akhirnya bisa bernamai sampai hari ini. Indah sekali rasanya. Siap. Kebetulan dulu pun waktu posisi Dewa ada di Bali, Pak ya. Dewa setiap malam itu kami nongkrong di Bonti, Pak, pas museum itu. Terus Dewa jalan-jalan ke Kintamani, Monkey Forest, terus ke tempat yang jauh itu apa, Pak? Tempat yang jauh, Bedugul gitu. Ke Bental ya. Bang Dewa ke Bental. Oh, bisa gitu ya? Iya. Beli putu nih. Iya. Beli putu tinggal di mana beli? Saya di Nusa Penida, pulau kecil. Iya. Nusa Penida kan dari Sanur kan, Sanur Pantai 1 ya kan? Ya. Ya, matahari terbit namanya ya, benar. Iya, matahari terbit Pantai 1 itu, Bang. Iya, benar. Sekarang posisi di Nusa Penida apa di Denpasar? Di Nusa Penida saya, saudaraku, di Nusa Penida. Iya. Saya punya kawan di situ. Di Nyoman, ada di Kepaon. Oh, ya, kalau Kepaon itu masuk Denpasar Selatan dia. Iya, Densal. Dia di Kuta kerjanya. Iya, banyak. Kepaon itu kan mayoritas Muslim tuh.
Boleh dikatakan Muslim. kampung Muslim itu. Kampung Muslim sana. Juga pecalang-pecalangnya sana juga Muslim, Bli. Iya, 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 kampung Muslim itu. Iya. Besar sekali itu. Ya, di bawah naungan Raja Pemecukan, Pemecutan. Raja Pemecutan ya. Iya. Raja Pemecutan. Ya, itu yang membackup Kepawon itu. Kerajaan yang membackup. Ya, benar. Kami sering kawal beliau dulu tahun 90-an. Oh, iya, 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 iya. Ya, itu. Terangan, Kepawon, Kampung Jawa itu kan Iya. Beliau itu. Beliau ya. Ya, Raja Hindu, Raja Pemecutan sampai hari ini. Iya, betul sampai sekarang. Hmm. Saya dulu di Monang Maning, Bli. Ya, Monang Maning boleh dikatakan kampung baru yang sangat padat. Sangat padat. Langganan banjir ya. Oh iya, dulu Bli, sekarang sudah enggak. Dulu tahun 90-an banjir. Benar, benar. Itu Bang Suma udah pernah ke Bali tuh belum, Bang Suma itu? Kepental Bang Suma. Kepental juga. Apa Ya. yang menyebabkan kepental ya? Nggak tahu itulah, kadang-kadang apa TikTok ini nggak ngerti juga saya. Kadang-kadang kepental. Kadang-kadang saya juga kepental. Saya Iya. cari-cari lagi takut teman-teman tersinggung gitu loh. Artinya kita belum pamitan udah kepental. Oh, ternyata itu namanya terpental ya. Bang Dewa, di Bang Dewa aku petang. Sinyalku juga buruk. Anak di mana Bang Bli? Ya. Anak di mana Bli? Di Denpasar apa di Nusa Penida? Saya banyak punya anak. Anak yang mana nih? Anak yang mualaf itu. Oh, di Jawa Timur belajar. Di Jawa Timur ya belajar. Saya tidak tahu di mana dia belajar. Yang jelasnya belajar dia, belajar. Kalau di Denpasar itu ada persatuan Hindu Muslim ya. Kalau di Israel. Iya. Artinya kalau Bli di mana di Nusa Penida itu simakrame dengan orang-orang Muslim terus ya Bli? Iyalah, iyalah, iyalah. Itu benar. Ya, Astungkara. Iyalah. Semoga kuat terus persatuan Muslim itu di Bandung. Benar. Awalnya ya kita dengan umat Kristen juga bagus ya sampai bagus dan sempat juga rumah saya berikan untuk mereka melakukan kebaktian karena kan mereka tidak punya gereja di Nusa Penida, lalu kita berikan tempat rumah kita karena kebetulan kita rumahnya besar dan bisa menampung sampai 300 jemaat lah ya. Itu artinya sudah seperti itu, tapi kan bukan yang di bawah ini kan ulahnya mereka yang sok-sok pinter di atas itu. Nusa Lembongan itu ramai sekarang Bli? Rame lah dia, kalau pariwisatanya dia boleh dikatakan terbatas di antara 3 pulau. Nusa Lembongan terbatas ya, karena di sana saya dulu. ya, karena kan di sana ada gelombang tingginya sampai 7 meter untuk surfing. Iya, untuk surfing, untuk diving sana itu. Iya gitu. Jadi kalau kita snorkeling, diving di Nusa Penida bagus. Karena kan tidak ada sungai, jadi lautnya bersih. Ibaratnya kalau kita luka, nyemplung aja di laut bisa sembuh, ya. Kalau di Jakarta, kalau kita luka nyemplung di laut kan tetanus jadinya. Jembatan antar pulau masih ada. Nusa Penida belum ada, belum selesai. Belum ada, tapi jembatan antar pulau di Nusa Penida ada, antara Pulau Ceningan dan Pulau Lembongan ada, Iya, masih ada. Tapi sempat ini ya dulu itu. Sempat roboh, benar. Sempat roboh. Benar. Artinya saudara kita banyak yang tertarik tuh mau ke Nusa Penida. Bang, ayo, ini ada orang Bali juga nih, Kang Sijen ini.
Iya. Saya orang Gorontalo, bukan orang Bali. Oh, Ayo tapi gitu ya. Ya Buddha. Iya. Nama budaya semuanya. Ya, Swastiastu. Assalamualaikum. Swastiastu. Om Dewa kepental ya tadi ya. Like ini HP ku. Kan di dalam Allah katakan di dalam hadis qudsi, "Lau ataitani bi